Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Abu budaya kamu yang kamu muliakan, nalheboh pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, tapi mungkin di luar dari materi yang tak kaji saja Abu. Pertama, masalah sembahyang jamaah Abu. Karena yang kalau tak beredar di masyarakat yang membuat masyarakat bingung. Nah, urung-urung yang mendasarkan bahawa Nabi setiap salat 5 waktu selalu ke masjid. Nabi setiap salat fardu selalu berjamaah. Sehingga mereka mengklaim bahawa salat fardu yang dilakukan sendirian itu tidak sah. Ini yang ingin kami tanyakan. Kira-kira bagaimana cara ulama memahami dari perbuatan Nabi yang terus menerus setiap waktu selalu berjamaah? Padahal kalau kita lihat secara lahiriah ini fardu. Jamaah ini adalah fardu. Tapi imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, langsung menyampaikan bahawa hukum salat berjamaah itu adalah sunan ain. Kemudian yang kedua, masalah salat tarawih ya Bu. Tapi kami mohon maaf bukan ingin mengungkit masalah khilafiyah. Di mana kita tahu bahawa 4 imam mazhab dan juga imam-imam besar yang lain sepakat bahawa para sahabat mendahirkan perbuatan Nabi. Pada saat itu tidak ada yang tahu berapa rakaat jumlah rakaat salat Nabi, jumlah rakaat salat tarawih, kemudian didahirkan oleh para sahabat. Sementara sekarang ada oknum-oknum ustaz yang memvonis bahawa salat tarawih 20 rakaat itu bid'ah. Diada-adakan, sahabat merubah perbuatan Nabi. Nabi melaksanakannya 8 rakaat dengan membawa hadis Jabir atau hadis makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Ini bagaimana jalan keluarnya Abu? Bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat bahawa perbuatan sahabat tersebut adalah mendahirkan perbuatan Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sekarang sudah banyak sekali oknum ustaz di Aceh yang berceramah di mana-mana bahawa salat fardu yang sudah tertinggal itu sudahlah. Bahkan mereka berani mengatakan walaupun 4 imam mazhab mengatakan salat yang sudah ditinggalkan wajib diqadha, namun tidak ada dalilnya. Mereka berani mengatakan begitu. Ini kami mohon kepada Abu bisa memberikan penjelasan sehingga umat ini tidak bingung dan umat ini tidak memojokkan ulama sehingga seolah-olah ulama ini mengada-ngadakan hukum. Demikian Abu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan ini pertanyaan yang sangat baik dan mungkin panas ya. Yang pertama tentang masalah salat jamaah. Memang dalam sejarah Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di salat fardu. Tetapi kenapa para ulama tidak mengatakan wajib ataupun fardu ain? Yang saya ingat tentang hukum salat berjamaah ini ada tiga pendapat ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Ada yang mengatakan fardu ain, memang kalau tidak berjamaah tidak sah salat. Ini kemungkinan penganutnya banyak di Mekah dan Madinah. Kita lihat di 2 kota suci itu di saat azan mereka terus tutup pintu kedai, tutup kedai, tutup toko. Dan mereka kadang di emperan gitu nah. Di emperan toko itu pakai sajadah ikut jamaah ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Sedangkan dalam hukum kalau jauh lebih 300 meter ini enggak sah ikut. Kalau 300 hasta bu meter, hasta lebih 300 hasta tidak sah ikut. Kalau kita Syafi'iyah, kalau di dalam 300 hasta sah tapi tidak dapat pahala. Jadi mereka mungkin tidak mengejar pahalanya tapi mengejar kewajiban, karena tanpa berjamaah tidak sah salat. Pendapat yang kedua adalah fardu kifayah. Artinya di setiap tempat, apakah itu sekarang kampung, belum yang di bawah kampung ya, dusun, kemasjidan, kemukiman, harus ada salat jamaah yang nampak
Tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh di rumah, di menasah, di musalla, di masjid harus ada jamaah. Kalau tidak, semua penduduk kampung tersebut berdosa. Tapi dengan adanya Tengku Imam sama Bilalnya udah gugur fardu kifayah. Nah, lain nggak usah, di rumah aja. Ini keringanan. Yang ketiga adalah sunat muakkad. Ini yang sangat menguntungkan kita. Nggak salat pun nggak apa-apa. Kalau salat dapat pahala. Nah, kita beramai-ramai ke situ saja. Ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat ulama itu merupakan rahmat bagi kita. Kalau pingin untuk yang berat, ya ke pendapat yang fardu ain. Jadi mudah-mudahan pemahaman para mujtahid ini sebenarnya kita nggak usah sampai ke situ. Di mana para mujtahid itu memahami daripada perbuatan Rasulullah yang berkelanjutan itu kepada hukumnya sunan. Karena ada di antara praktek tata cara beribadah Rasulullah yang merupakan khas atau khususiat, keistimewaan bagi beliau. Kalau nggak salah, witir itu wajib bagi Nabi. Kita nggak diwajibkan witir. Jadi nggak perlu kita apa yang Nabi kerjakan terus menerus itu divonis kepada wajib. Itulah keuntungan bagi kita ada 3 pendapat para ulama. Yang kedua, apanya? Tarawih. Ya, tarawih. Tarawih masa Rasulullah cuma 3 malam. Kalau nggak salah 23, 25, 27. Betul apa salah tuh? Kurang ingat juga. Setelah itu masa Abu Bakar nggak ada. Di awal-awal Khalifah Sayyidina Umar pun tidak ada. Setelah Sayyidina Umar melihat di masjid banyak yang sembahyang sendiri-sendiri, timbullah ijtihad daripada beliau untuk disatukan. Yang laki di satu tempat, yang perempuan di satu tempat. Sayyidina Umar memerintahkan untuk sembahyang 20 rakaat. Tentang kenapa Umar memerintahkan salat tarawih 20 rakaat, memang yang Rasulullah kerjakan 20. Cuma sayang Jabir yang meriwayatkan hadis shalla bina itu datang di malam yang terakhir dan terlambat di saat tinggal 11 rakaat. Jelas kan? Berarti orang yang salat 8 ya ikut Jabir, bukan ikut Nabi, bukan ikut Umar. Tapi sayang Jabir hidup di masa Khalifah Sayyidina Umar. Dia tidak ingkar terhadap perbuatan Sayyidina Umar. Bahkan dia salat 20 rakaat. Maka kenapa dia ngomong 8? Mungkin yang dia dapat masa Rasulullah 8 karena terlambat datang. Kali 12 rakaat. Kali 12 rakaat lumayan terubatnya mentemung 8. Yang witir aja. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samania rakaatin summa autara. Gepegah lagi na kan. Urang galak pegah apa? Kayak kita nyogana cik. Yang mesti na yang enohatro atrabuno hana itu medingo. Gepegah aju ada yang dengar duduk padahal mentangkuk ngata buno hana itu pun yang telatro. Maka na urang kuat pegah apa? Paknya geduk pegah aju kamu ya apa babu mudi beno nyo pegah. Nyata urang mana dengar. Lada urang awal itu sampai tinuli bergoh hana pegah apa geduk kero. Masa Rasulullah lagi nyangkan. Cuma yang kamu pikir-pikir pakan Jabir hana karu wate Sayyidina Umar semayang 20. Orang lain yang baca Atra Jabir yang 10 tahun ke gede karu. Mujtahid bamput hana 8-20. Pada saat datang pembaharuan, karame orang cara mungkin karame orang je baca hadis, geboh je terjemah hadis bayang galak kepegah ada hukum baru nyahina rela katanya. Pakai nang rogop Malaysia, Brunei keng. Hana kepelu-pelu Syafi'i. Itanya kepelu. Tawa kira droga agama Syafi'i pi agama grup-grup laju karena agama. Padahal kadang-kadang meraba ada Ibnu Taimiyah, ada punya yang karang Subulus Salam kan. Ada yang tarawih 8 dalam Nailul Autar dan Subulus Salam. Punya kitab-kitab muktabar yang nadi dayah hana. Ilun hirun cik. Patelun bergelah pul kitab yang Anatut Talibin atau Fathul Mu'in. Di antara sembahyang yang disunatkan berjamaah sembahyang tarawih. Dianya tarawih itu 20 rakaat. Ibarat kitab. Oh, aku tulis hadis shalla bina. Ya Allah lam hadis 8 pakai bahitu bid. Matan kitab 20. Rupanya gepelah tu ke kena. Hadis shalla binanya hanjit tajak ke dali bilangan rakaat karena nasabah tu hadis shalla bihim 20 rakaatan.
Nabi bersembahyang dengan para sahabat 20. Nah, sahabat hadis. Dari segi bilangan rakaat terjadi ta'arud ataupun tanakut. Nah, kaedah usul idza ta'arada tasakata. Apabila menentang tidak boleh diambil sebagai dalil. Kedua-duanya hadis itu tidak boleh diambil sebagai dalil tentang rakaat tarawih. Kenapa ditulis? Rupanya hadis salabina li ulama yang karang kitab Fathul Muin geba ke dalil sunat berjamaah. Sebab salla bina ba lil ilsaq majazi, artinya lengket, tapi lengket kan lengket makmum, lengket antara imam dengan makmum 3 hasta jaraknya, enggak boleh lebih. Dengan teman jamaah dia lebih leha tengku imam dengan sah pertama, sah kedua dan seterusnya leha dia lebih hafala. Ni yang kai berumpagah dia reung sah mentangnya na tahu pegah biasa imam dia. Nyo na leha garis. Yang leha apa? Timnya imam kena gedangnya enggak akan hafala ju. Menyahan atruk kan yang baik lebih nyanban punya tarawih menurut pemahaman kamu di daya. Tapi atra urangnya kamu juga yang hinan teman salabina je makan ayat itu je mesti. Tapi salabina yang hanje ke dali bilangan rakaat makan ayat itu yang dali witir. Sebab na fi ramadana wala fi ghairihi, masa ada tarawih di lain bulan Ramadan. Mamnya tanya nak apa? Lun sering lembuh contoh lagi anu mi puasa 3 hari kan dang 20 ya 8 mentang hana pupuci baik karu-karu. Tawatuk pun mana? Allah punya masalah kata semayang dari melasahkan kau roji. Urangnya hang gepegah hana wajib kata semayang. Na ayat Quran yang dicuba apa dan na apa tu hadis. Yang pegah dari urangnya ile. Sebab ikamu daya Quran mah. Atadro menji atago piji. Tapi sayang urangnya kadang ada tanya hanji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan oleh Muhammad bagi orang yang kafir, jika mereka itu berhenti daripada kufur dengan arti masuk Islam, diampunkan bagi mereka itu apa saja yang telah terdahulu daripada dosanya, besar ataupun kecil. Ayatnya ke kafe asli. Tak kafe kena dua macam. Kafe asli dan kafe murtad. Nyan ayat ke kafe asli dihu ke gedanya orang beriman. Menyogetanya tak kafe nyan orang tamang Islam dah ngupampun yang kau ikut. Cara kafe kipan tinggal semayang ile. Nah hadis man taraka salata amidan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Terang-terangan seseorang jadi kafir apabila dia sengaja meninggalkan semayang. Nyan ilmu urangnya. Urang sengaja tinggal semayang kaji ke kafe. Urang kaji ke kafe menyebut orang Islam dah ngupampun desa obi yang kena di ke pasal kata alam. Malun tanya mbak drone yang jak buat malamnya. Nah bersedia drone. Je ke kafe watekan tengah semayang. Apa cik mah? Jadi menyopor leh pupre tengah semayang. Nah ilmu yang bak lungkah nak kau urang yang mentang je ke. Ni kafe dah. Kafe dengan tinggal semayang. Tapi ini bukan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ketahui hadisnya. Pada je ke kafe menyo sengaja tinggal semayang beserta iktikad ati hana wajib. Man urang tanya ada du jahe wade tatanya pakon hanan semayang. Tingah muda aku puik layang ngajukeun tengah nangin. Tingah dekat Tuhan aku semayangnya kiban hana wajib mah iku puik no keuna. Mbak Syafi'inya hana kafe lam. Tapi dalam mazhab yang lain kafir. Jadi urang pegah hana wajib tinggal semayang karena urang pegah hana wajib qada semayang secara tinggal secara sengaja karena dia sudah jadi kafir. Ayat kafir pun gehu de kena. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Pak salah. Ayat ke kafir ke hukum urang yang beriman. Urang yang semayang tinggal semayang sengaja hana pegah-pegah lewatnya. Je ke kafe sebab punya kata pegah je ke kafe ngaurina hanya le. Cukup lo risiko kan. Pernikahan ni pian je katanya kafe kiban tak nak nikah anu Islam ya. Kafe. Cuma di dalam kaedah usul fiqh atau sebagai pedoman para mujtahid untuk istinbat hukum daripada ayat dan hadis, nah
tabuh tu cara iaitu kias. Kiasnya diperlukan karena di saat hana sareh dalam hadis, hana jelas dalam ayat, perlu kepada kecok perbandingan. Barukan tapi lomboh contoh antara boh panah dengan boh cempedak. Memang contoh hana jilu lain gak kerja nyanci. Dalam ayat boh panah na hukum je paju, boh cempedak hana. Nyo kehina menein pada mujtahid, geperbandingkan. Rasa hampir sama, bentuk hampir sama, maka hukum yang na bak boh puno boh panah boleh paju menurut Imam Syafi'i atau dalam ayat dalam hadis gebah tu boh cempedaknya gesamakan hukum. Itulah kias. Dalil tetap ayat atau hadis yang na bak makis alih. Ayat atau hadis yang na bak jid pajuh boh panah itu sebagai dalil untuk pajuh boh cempedak. Jino secara logika dalam satu hadis man nasiya man nama am salatin au nasiyaha fal yusalliha idza zakaraha. Barang siapa tertidur hingga lewat waktu salat dari zuhur sampai asar baru terjaga. Au nasiyaha tua, biasa tua kaum ibu yang mbak uro pesta reh jame kagesuk pakaian adatnya je nya hanji leh ya. Hanji kena hanji tapu lalu kero bab timang jame tete kai bang asar atau cik maghrib baru kethe wabah semayang hana lihu tan asa pitan fal yusalliha idza zakara. Perintah Nabi kepada orang yang tertidur atau terlupa tidak salat, salatlah di saat dia telah teringat. Urang tengut kajaga semayang, urang tua katingat semayang. Secara logika mungkinkah yang tengut tua guyu semayang wa tingat yang sengaja ke pupre? Ya mungkin. Urang peka-peka tinggal semayang pre, yang tengut dan tua payah kata. Cina kusu ulen sian. Pegar ulen mentang, pe ulenyan kasabang ulen ramiu. Hanji tem. Masa yang tua guyu kata yang sengaja hana, nya kaken agama le. Berarti kan lebih mudah sengaja tinggal daripada lupa. Mana ada urang semayang le? Mangat tertinggal cuma tang secara sengaja kata pun hana payah. Jadi pre semayang je mena agama, na agama alam. Hanali, maka hino ke para mujtahid ngepuduk kias au lawi. Lebih aula, lebih utama payah kata urang tinggal secara sengaja daripada urang tengut dan tua yang ada dalam hadis. Mungkin saja orang yang pegangan wajib qada hanggetung kias sebabnya pemikiran daripada para ulama karena hana dalam ayat dan hadis. Yang na buno ke urang tengut dan urang tua. Mungkin Nabi hana bangai kelom. Dia kata pegah urang tengut dan urang tua dah pegahlah urang sengaja payah kata cik ngan sang hana gad narik. Nyo kan? Mesti lu pegahnya sosok yang tua semayang kata, sosok yang tengut semayang kata, sosok yang sengaja kata pegahlah. Hana payah pegah le. Bisa dipahami secara lebih utama, lebih aula. Ya kan kamu hidayah. Kabeh. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah berdiri, persilakan. Tolong di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanlun Mursyidin, mahasiswa yang belum muliakan Abu. Dari lanjutan dari tengku yang dikeanyo temannya nyo tentang sembahyang tarawih. Tadi selama lun ude di mana aja selama apa tunyo tadi sembahyang tarawih na yang perakaan 3 salam Abu. Tadi na program rian ni no. Lenyan yang la ilom na ngon lun dimudi kepegah sia gudanyo je pajo Abu. Nah konfirmasi Abu itu kata. Nah yang pegah si kuda je baju. Yang lundun depu si zebra je baju. Cuma yang kalinya nah yang pegah si kuda je baju. Mai lu anak ilmu long kenan. Selanjutnya Abu nyok kiban tak jawab apabila orang ketanya keput tak sembahyang i'adah lehu oleh Jumaat. Nah yang pegah keput tak sembahyang lang ijazah nya kan sunat. Dan sunat ji per rakaat keput lagi kan. Puke sembahyang kedanyo bunuh hanasah atau kiban. Berarti menyah hanasah berarti tanyo hana yakin sembahyang kedanyo. Maka kita kata sembahyang sunat i'adzah laum. Yang keput kiban cara tak penikah orang
yang menzina tapi kalau hamil sah Abu? Tak menikah orang tapi orang menzina, tapi kalau hamil kiban nikah je, sah atau hana Abu? Sekian, terima kasih. Kami informasikan juga kepada Abu Mudi bahwa sehubungan yang ditanyakan tadi ada juga beberapa pertanyaan masuk melalui SMS. Berarti dengan dijawab oleh Abu, nanti tidak disebutkan lagi pengiriman pertanyaan tersebut. Tafadhal ya Mukarrab. Terima kasih. Kedua, tentang tarawih 4 rakaat sekali salam di kitab yang kamu pelajari di Hidayah tidak sah, karena mereka mengambil dalil witir juga. Karena ada hadis juga salatul laili masna masna, sembahyang malam itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Sia kuda awak tak kengon begah hala. Dia baju sia kuda, bahkan di takengon nasub kuda. Cuma yang hanji kekurubun. Nah sabah malam bak rumah pestanya mungkin di satu tempat nabut di kampung. Tengku yang semua buatnya kaling lung SMS lah ke orang lain. Kelun halai tama SMS lun dengar. Orang duduknya na orang tanya jit tak kurubun kuda. Hanji karena kurubun dalam Al-Quran kata-kata Al-An'am. Al-An'am itu tersimpan, terhasar pada ibil, bakar, ghanam, unta dan segala jenisnya, nok-noknya, bakar, lembu, kerbau, ghanam, kambing, biri-biri, kibas dan sebagainya. Jadi hanaruh unta menyepajuh jid halal. Masalah yang ada zuhur dalam kitab fikih lehbah hukum semayang zuhur wadali semayang Jumat. Yang pertama, yakin sah Jumat, haram iadah zuhur. Yang kedua, yakin tidak sah Jumat, wajib iadah zuhur. Ragu-ragu tentang sah Jumat, sunan iadah zuhur. Yang menulis dalam kitab. Main yang bab-bab tu macam-macam, yang panggalak roh apa mampu nak tanya yang datihnya lom tu tanya yang lom, yang kata hukum ni dah. Apa nak pula. Syarat nikah matan takrib kita yang matan hana apa hadis. Kan je mana? Tahu ikamu hidayah yang jaring-jaring kat. Cuma ilung juga ilung karena untuk hadapi lawan yang pemain ayat hadis harus juga. Nya luncuk ibarat matan takrib menteng. Gelasa. La yasihun nikahu illa bihuduri waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan hadir wali dan 2 orang saksi. Tidak dinyatakan di situ perempuan itu jangan berzina dulu. Bahkan liah mezina hamil pun sah, cuma haram. Karena sah haram dia musapan. Sah dari segi ijtima' syarat dan rukun, lengkap syarat dan rukun dikatakan sah. Haram karena melangkahi perintah yang harus dijaga, yaitu urinang wadada penikah berdalam keadaan kosong rahim. Menyoh rahim kama atau haram, tapi sah karena syarat dan nawali nasaksi sah. Tapi bu tanya haram karena anuknya silubuh empom silubuh ikamu didayah silubuh, enggak jelas anak siapa, apakah anak suami yang menikahi perempuan tersebut atau anak dengan si pezina. Maka paling enggak menyokah hamil prehile sampai lahir, menyohana hamil hana masalah, hana pun tak preh. Menyokah tak penikah si golom melahirkan harus diumumkan kepada masyarakat desa bahwanya benar-benar dalam masyarakat anak di luar nikah dan harus berantai. Artinya ukur wasit muwasit aja. Karena anaknya
nyankan ayah hanji idang wali dan dekedina ada yang agam jihinang atau jihagam adanya inang tidak jadi mahram hanji tiharat hanji tepeh gadah itu mayang punya tepeh. Jadi le risiko yang timbul menyokal hamil dengan nikah. Sedangkan pertanyaan benar kalau hamil ini hana risiko tu apa? Cuma uragam sayang mamnya uragam yang Medina hana apa kalau kecok gerau perawan tapi menyeruh kurang lain dia kalau rela apa salahnya. Ya, melalui biar tertib karena kita pengajian ini supaya bisa lebih banyak mendengar. Sudah selesai pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Dimintakan ini kita rubah kalau bisa pertanyaan satu gitu, diberi kesempatan yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mulia, hadirin yang berbahagia, Tuan Muhammad Idham dari Darussalam. Mungkin pertanyaannya ka pernah ditanya yang leurum sebelum ji. Tak kala le hamba Allah nggak merono jauh-jauh Abu. Ya. Pu Eropa, Amerika dan sebagainya. Ke negara tanya mante, negara gob lagi nyanci. Tetanya yang pernah merono filsafat Islam. 2 tahun, 3 tahun gagawa dengan membawa gelar lah. Belajar Islam ke negara-negara Eropa atau Amerika. Nah, terus gua kena kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci agama katanya urang mahadas yang katanya depa menyentuh pun tidak boleh. Sementara urangnya gegiduk-giduk, gelambung-lambung bahkan gegila-gila. Kepegahnya yang lon giduknya kan Al-Qurannya adalah tulisan manusia. Sementara Al-Quran yang sesungguhnya Nadiloh Mahfud. Ada tatanya yang kiban teman Quran Loh Mahfudnya nak kita pegah cik. Jadi Abu, kamu mohon petunjuk nampak kiban cara kan tak ingat urangnya mungkin hak ida ingat le karena wah ke bawah peng le tham yang patih baganya uruk kena lom. Urang lain supaya abek sesat lagi agaknya Abu. Nyan kamu mohon petunjuk daripada Abu. Mungkin orang manteng untuk kemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu. Terima kasih. Tentang Al-Quran ini kan ada dua. Al-Quran ada yang kalam zati, yang biasa gepegah-pegah hana huruf dan hana muswaranya yang naba zat Allah. Kemudian zaman masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Umar, manteng Quran itu di hafal hana geduli. Duda masa Khalifah Sayyidina Utsman, beliau berijtihad karena letak hafid dan qura yang meninggal dalam peperangan. Getakun sabah saat Al-Qurannya gada hanali urang yang hafal. Maka ge tulis dengan khat Utsmaniyah wadanya Al-Quran. Posisi Al-Quran yang getulihnya pi ge hormati badanya. Karena dalam Al-Quran kena kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Yang hinopi le urang yang je geduk-geduk Quran yang gepuwahu nyan gedeh ba yang bazat Allah. Punya tipikal kalam bazat Allah na payah giat tham kutanya obek tamat man. Cina fikir dah. Nan tupat posisi pemikiran urang je tu sabangan ron pula Quran yang bazat Allah. Na perle giat tham kutanya obek kamat nya hanai semayang. Lagi cit pun tak orang yang deman lagi kan. Mungkin karena ilmu bak Yahudi ke cak bagi hang demah. Kan cukup bangai tanya. Islam ta'muruna bak musuh Islam. Lan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Berangkakiban mantang liawanyan di pura-pura aja mengerti Islam, bahkan di pura-pura Islam kadang long supaya kita tak belajar baji, tapi inti di hujung tetap Islam itu tidak benar. Lagi setan cik.
Nya kenal ada orang pakai jin. Pegah droi aparit. Pegah droi jin Islam. Garih Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan musuh, ambillah sebagai musuh. Beta pegat sebagai panutan tanya. Kedali bena salah leh dilikut oleh ukuran najullah fa Quran. Tanzilum mir rabbil alamin pa itu la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun yang dikut buku itu. Jadi yang getegah ada yang hangga bimat menyahana suci Quran yang diturunkan. Karena Al-Quran tren daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah yang sekaligus dari Baitul Izzah tren kepada Nabi dalam jangka 22 tahun lebih menurut keperluan, dan hana sesuai lagi susunannya dalam Al-Quran. Al-Quran kan surah Al-Fatihah telepon, padahal yang tren kepada Nabi Iqra, dan yang terakhir wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, kan al-yawma akmaltu lakum. Jadi Al-Quran yang mutulih kedali dia hormati bagainya dengan kata Allah sendiri la yamassuhu illal mutahharun sebagai kitab suci. Padahal kitab suci, benda yang suci hadir disentuh oleh orang yang hana suci. Kemudian nasabah takwi itu bak orangnya la yamassuhu illal mutahharun yang khabar tidak pernah menyentuh akan Quran di Lauh Mahfuz kecuali malaikat. Yang nyata pegat lam untuk nafi bukan lam nahi. Para mujtahid geistimbat hukum hinan la nahi, larangan, tidak boleh, bukan tidak menyentuh. Jadi na dua buah Quran, na Quran ba Lauh Mahfuz, na kalam ba zati ba Allah Taala, na Quran yang ka getulih muhuruf muswara oleh Sayyidina Utsman yang pegat sebagai pedoman. Ini dalam istilah kitab kan Quran yang menulisnya dal. Madlul jih yang na pada zat Allah ataupun pada Lauh Mahfuz. Pada kendal tanda kena itu tutur le digelang ijamirah. Yang ijamirah sebagai dal, tempat sesuatu yang menunjuki kepada tutur le. Yang relah kan baik ijamirahnya kedua tutu, tapi ijamirahnya perlu diamati. Baik umpangkana ijamirah dah lok sudah tajuk karut lang jurung, karut lang jurang, karut bak tutu yang patah. Jadi na keterkaitan antara yang tertulis jino dengan yang na pada Lauh Mahfuz ataupun yang na pada zat Allah, ikatan antara dal dengan madlul. Kedali na hidih bak Lauh Mahfuz, na hino bak kalam yang tertulis muhuruf dan suara, menanti kedali na kalam nafsi pada zat Allah. Berolong tabuh saja.